Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 27 September 2021. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo Imam. Di ruang kerja saya terdapat dua patung yang menjadi ikon di tahun keadilan sosial, yakni patung Yesus Tunawisma dan Yesus sebagai orang papa yang tanpa pakaian. Di bawah patung-patung tersebut terdapat tulisan yang diambil dari Injil Matius 25 yang mengatakan, "Apa yang engkau perbuat bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini." Ternyata ayat ini menjadi ayat yang menggerakkan Santo Vincentius Apaulo dan menjadi spiritualitas para Vincentian. Vincentius lahir pada 24 April tahun 1581 di Prancis dari keluarga petani. Ia adalah seorang anak yang cerdas. Selesai menempuh pendidikan teologi, Vincentius ditabiskan menjadi seorang imam pada usia 19 tahun. Dalam perjalanannya mewartakan Injil, ia pernah ditangkap oleh bajak laut dan dijual ke Tunisia sebagai budak. Setelah 2 tahun dipekerjakan sebagai budak, Vincentius berhasil kembali ke Prancis. Ia menjadi seorang imam yang sangat rendah hati dan memberikan hati untuk karya pelayanan bagi kaum papa. Kecintaannya kepada orang miskin membuat Vincentius disebut sebagai Bapak orang miskin. Ia mendirikan kongregasi misi atau di Indonesia dikenal dengan singkatan CM, Romo-Romo Congregatio Misi, CM. Dan ia juga mendirikan ordo bagi para biarawati yang bernama Putri Kasih atau PK. Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal kasih gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ketika di seminari menengah, saya masuk dalam tim inti basket seminari. Dulu postur saya masih langsing dan lincah. Kalau sekarang langsung, tapi tetap lincah. Saya dulu pakai nomor punggung 23. Terinspirasi dari seorang bintang besar bola basket, Michael Jordan. Tiap kali saya main basket, saya cenderung serakah, main sendiri, jarang oper bola, dan selalu maksa untuk mencetak poin.
Alhasil, saya pernah menjadi duri dalam tim dan menjadikan tim seminari kalah dalam suatu pertandingan. Sampai-sampai saya pernah dikeluarkan dari tim inti dan harus ikut seleksi lagi jika ingin bergabung ke dalam tim inti. Sedih banget kan? Namun akhirnya saya tobat. Saya ganti nomor punggung saya tidak lagi 23 menjadi nomor 91. Nomor ini dipakai oleh seorang pemain NBA bernama Dennis Rodman, pemain belakang yang terkadang dalam satu game tidak mencetak poin satu angka pun. Namun ia selalu dimainkan karena banyak melakukan aksi-aksi penyelamatan dan bermain dengan tim. Selalu oper bola. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bermenung. Ketika para murid bertengkar untuk memperebutkan yang terbesar di antara mereka, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ia berfirman, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Bagaimana mungkin yang kecil menjadi yang terbesar? Inilah logika kita. Namun tidaklah demikian dengan kehendak Allah. Masih ingat tentang biji sesawi yang adalah benih yang paling kecil di antara segala jenis sayuran. Namun ketika bertumbuh, ia menjadi pohon yang besar. Apakah kita mengenal yang namanya sosok Jack Ma yang punya Alibaba, seorang pebisnis dan konglomerat? Ia dulunya pernah menjadi tukang servis AC. Atau seorang kudus yang hari ini kita rayakan bernama Vincentius Apaulo. Ia adalah anak petani. Pernah menjadi budak, namun dikukuhkan sebagai seorang yang suci. Singkatnya saudara-saudari, yang terkecil Allah bisa gunakan untuk melakukan hal-hal besar. Dalam firman ini, Yesus ingin mengajak para muridnya agar tidak berebut kebesaran, posisi dan kekuasaan, melainkan harus merendahkan diri, saling melayani dan bersaksi. Orang yang terbesar bagi Yesus adalah pribadi yang menerima dirinya, bertekun mendengarkannya, dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, apakah dalam hidup ini kita telah menerima Yesus? Menerima Yesus artinya kita mau setia mendengarkan firman-Nya dan bertekun melaksanakan segala yang diajarkannya. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.